Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, tapi rezeki tak kunjung datang? Atau rumahmu terasa berat, penuh masalah, dan seperti tertutup keberkahannya? Tunggu dulu. Di video ini, saya akan membongkar 8 ciri rumah yang membawa rezeki berlimpah, rahasia yang sering diabaikan, tapi sudah terbukti oleh banyak orang sukses. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara membuat rumahmu jadi magnet rezeki dan berkah, tonton sampai habis ya. Oh ya, sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video inspirasi lainnya. Dan yang paling penting, yuk tulis kata sholawat di kolom komentar sekarang juga. Dengan membaca sholawat bersama, kita buka pintu rahmat dan keberkahan untuk rumah dan hidup kita. Amin. Setelah kita bersama-sama mengirimkan sholawat, mari kita mulai dengan ciri pertama rumah yang membawa rezeki berlimpah, yang mungkin sering terlupakan tapi sangat berpengaruh. Salah satu ciri paling kuat dari rumah yang membawa rezeki berlimpah adalah rumah yang terbuka terhadap cahaya matahari. Bukan sekedar soal estetika atau kenyamanan, tapi ini berkaitan langsung dengan energi spiritual dan psikologis yang bersemayam dalam rumah tersebut. Cahaya alami, khususnya sinar matahari pagi, bukan hanya membawa vitamin D bagi tubuh, tetapi juga dipercaya oleh banyak ulama dan ahli hikmah sebagai pembawa energi positif dan pengusir jin, setan, serta aura negatif. Rumah yang gelap, lembab, dan minim pencahayaan seringkali menjadi tempat yang kurang nyaman untuk beribadah, tidak betah ditinggali, dan bahkan membuat penghuninya cepat stres atau malas bergerak. Dalam Islam sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membuka jendela di pagi hari, menyambut fajar dengan zikir dan aktivitas yang penuh makna. Karena rumah yang cerah dan terbuka terhadap cahaya adalah rumah yang bersahabat dengan kehidupan. Secara psikologis, ruangan yang terang bisa meningkatkan semangat, produktivitas, dan ketenangan batin. Banyak penelitian menyebutkan bahwa paparan cahaya alami di rumah bisa menurunkan risiko depresi dan meningkatkan kualitas tidur. Tak heran, rumah yang dipenuhi cahaya ini sering menjadi tempat berkumpul yang nyaman, tempat anak-anak tumbuh bahagia, dan tempat di mana tamu merasa betah. Jadi, perhatikan ventilasi, jendela, dan tata letak rumahmu. Bukalah tirai setiap pagi, biarkan sinar mentari masuk dan menyentuh lantai, dinding, dan wajahmu. Karena bisa jadi, dari cahaya itulah rezeki mulai berdatangan, tanpa suara, tanpa disadari, tapi nyata terasa. Kalau rumah sudah bersih dan rapi, tentu energi positif lebih mudah masuk. Nah, ciri kedua ini berkaitan erat dengan bagaimana penataan rumah bisa membuka jalan rezeki. Tidak ada satu makhluk pun yang betah tinggal di tempat kotor, termasuk malaikat pembawa rezeki. Rumah yang bersih dan harum bukan hanya enak dipandang dan dihuni, tapi juga punya daya spiritual sendiri yang dapat mengundang keberkahan dari langit. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kebersihan dan selalu tampil rapi serta wangi. Bahkan, beliau menganjurkan agar setiap rumah menjaga kebersihan lingkungan, pakaian, tubuh, hingga tempat tinggal. Rumah yang bersih adalah cerminan hati penghuninya. Ketika rumah dalam kondisi rapi, bebas debu, tidak ada tumpukan sampah atau cucian yang menumpuk, maka energi di dalam rumah juga menjadi ringan dan nyaman. Setiap sudut rumah yang bersih memantulkan aura positif yang berpengaruh langsung terhadap suasana hati penghuni, dan secara spiritual membuka jalan masuknya rezeki. Apalagi jika kebersihan itu disertai dengan aroma yang menenangkan, seperti minyak wangi, dupa sunnah, atau aromaterapi dari bunga alami. Wangi-wangian bukan hanya disenangi manusia, tetapi juga disenangi para malaikat. Rumah yang harum menciptakan suasana tentram, sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan menyambut tamu. Sebaliknya, rumah yang pengap, bau, dan berantakan justru memicu emosi negatif. Tak jarang, rumah seperti itu menumbuhkan rasa malas, pertengkaran antar anggota keluarga, dan jauh dari suasana syukur. Mulailah dari yang sederhana, sapu lantai setiap pagi, pel lantai dengan air wangi, rapikan tempat tidur, dan singkirkan barang yang tak terpakai. Gunakan pengharum ruangan dari bahan alami, seperti daun pandan, kayu manis, atau cengkeh jika ingin lebih ramah lingkungan. Ingat, rezeki itu menyukai tempat yang bersih, terang, dan harum. Jangan tunggu kaya dulu baru membersihkan rumah,
Tapi bersihkan rumahmu agar pantas didatangi kekayaan yang halal dan penuh berkah. Selain penataan yang baik, pencahayaan alami juga sangat penting agar rumah terasa hidup dan penuh keberkahan. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video inspirasi berikutnya. Salah satu ciri rumah yang menjadi magnet rezeki dari langit dan bumi adalah rumah yang di dalamnya sering digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah. Bukan hanya masjid yang mulia, tapi rumah yang dijadikan tempat ibadah juga ikut dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya, syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadits riwayat Muslim. Artinya, rumah yang sunyi dari sholat dan Al-Quran adalah rumah yang rentan disusupi energi negatif, dipenuhi was-was dan sempit rezekinya. Sebaliknya, rumah yang lantunannya diisi ayat-ayat langit akan terasa lebih luas, tenang, dan diberkahi. Banyak orang mengira bahwa ibadah itu cukup di masjid, tapi justru memindahkan sebagian ibadah ke rumah, seperti sholat sunnah, tadarus, atau zikir harian, adalah cara memperluas medan berkah. Malaikat akan sering datang, rahmat Allah turun, dan para penghuni rumah akan terbiasa dengan akhlak mulia. Rumah yang digunakan untuk sholat dan mengaji juga mempengaruhi anak-anak. Anak yang tumbuh di tengah lantunan Al-Quran akan lebih lembut hatinya, lebih mudah menerima nasihat, dan jauh dari kenakalan. Rumah itu menjadi markas syukur, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga tamu yang datang. Tak perlu menunggu rumah besar, walau hanya rumah petak, jika di dalamnya sering terdengar sholawat, tilawah, dan sujud yang khusyuk, maka rumah itu sudah lebih megah dari istana yang sunyi dari zikir. Ingatlah, rezeki itu bukan hanya soal materi, tapi juga ketenangan hati, keharmonisan keluarga, dan kemudahan urusan. Semua itu bisa dimulai dari sejadah kecil yang dibentangkan di ruang tamu, mushaf Al-Quran di atas meja, dan lisan-lisan yang gemar bersolawat. Dengan cahaya yang cukup, suasana rumah jadi lebih hangat dan nyaman. Selanjutnya, kita bahas ciri keempat yang membuat rumahmu semakin berkah dan jadi magnet rezeki. Salah satu tanda rumah yang mengundang rezeki berlimpah adalah rumah yang terbuka dan ramah terhadap tamu serta tetangga. Bukan berarti harus selalu mengadakan pesta atau open house, tapi rumah tersebut terasa hangat, tidak dingin, dan penuh keramahan ketika orang lain bertandang. Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah yang sering menyambut tamu dengan wajah cerah, ucapan baik, dan suguhan sederhana adalah rumah yang dibanjiri doa-doa tak terlihat. Doa tamu itu ibarat benih keberkahan yang ditanam di tiap sudut rumah. Apalagi jika tamu itu adalah orang soleh, orang tua, atau anak yatim, doanya bisa membuka pintu-pintu langit. Tak hanya itu, hubungan baik dengan tetangga juga menjadi faktor kunci keberlimpahan rezeki. Rumah yang penghuninya dikenal ramah, suka menolong, dan tidak menebar gosip akan lebih tenang, aman, dan jauh dari fitnah. Dan dari ketenangan itulah rezeki mengalir. Terkadang, rezeki datang bukan dari upaya keras, tapi dari nama baik yang kita bangun di lingkungan sekitar. Mungkin lewat tetangga yang merekomendasikan kita kerja, atau tamu yang suatu hari menjadi jalan terbukanya usaha. Sebaliknya, rumah yang tertutup rapat, penghuninya tidak pernah menyapa, atau selalu curiga pada orang lain, bisa jadi rezekinya sempit bukan karena kurang kerja keras, tapi karena sempitnya hati. Jadi, mulailah dari hal sederhana. Sambut tamu dengan senyum. Jangan biarkan tetangga kelaparan saat kita punya kelebihan. Jadikan rumahmu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat singgahnya doa-doa dari lisan orang lain. Karena bisa jadi, pintu rezekimu dibukakan bukan karena usahamu sendiri, tapi karena satu gelas air putih yang kau suguhkan dengan tulus kepada tamu yang haus. Selain fisik rumah, suasana batin juga sangat menentukan keberkahan. Mari kita perkuat lagi dengan mengirimkan sholawat bersama sebelum membahas poin kelima yang tak kalah penting.
Rezeki bukan hanya soal kerja keras dan strategi, tapi juga soal sejauh mana kita menjaga rumah dari hal-hal yang dimurkai Allah. Rumah yang dijadikan tempat maksiat, baik maksiat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, adalah rumah yang secara perlahan ditinggalkan oleh malaikat rahmat dan didekati oleh energi negatif. Maksiat tidak selalu dalam bentuk besar seperti zina atau mabuk-mabukan. Menonton tontonan yang membuka aurat, menyetel musik maksiat keras-keras hingga mengganggu, berkata kasar antar anggota keluarga, saling curiga, membicarakan keburukan orang lain, semua itu juga termasuk maksiat kecil yang secara tidak sadar menutup pintu rezeki. Rumah yang dijadikan tempat maksiat seringkali terasa sumpek walau luas. Hati penghuninya sempit, hubungan antar anggota keluarga renggang, bahkan uang yang masuk cepat habis dan tak terasa keberkahannya. Itu karena maksiat membakar rezeki secara perlahan. Sebaliknya, rumah yang dijaga dari maksiat akan menjadi tempat yang dicintai Allah. Rumah seperti itu, walau sederhana, akan dipenuhi kedamaian. Setiap sudutnya terasa adem, penghuninya saling menyayangi, dan uang yang masuk terasa cukup walau tidak melimpah. Ingatlah, Allah tidak akan menitipkan rezeki besar di tempat yang digunakan untuk bermaksiat. Rezeki itu ibarat tamu agung, ia akan datang ke rumah yang bersih, terang, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat. Mulailah dari hal kecil, batasi tontonan yang tidak mendidik, perbanyak putar murotal atau sholawat, jaga lisan dan bersihkan hati dari prasangka buruk. Jangan sampai rumah menjadi megah secara fisik tapi kosong secara ruhani. Karena pada akhirnya, lebih baik rumah sempit yang penuh berkah daripada rumah megah yang dihuni setan karena penghuninya gemar bermaksiat. Selain suasana hati yang baik, posisi dan arah rumah juga berperan besar membuka pintu rezeki. Mari kita lanjut ke ciri keenam yang akan memperkuat energi positif di rumahmu. Rumah yang bersih bukan hanya menyenangkan dipandang, tetapi juga mengundang malaikat dan membuka pintu rezeki. Jangan remehkan kekuatan sapu, kain lap, dan niat ikhlas saat merapikan rumah, karena sesungguhnya kebersihan itu bagian dari iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Rumah yang rapi mencerminkan hati yang tertata. Jika rumah dipenuhi barang berserakan, kotoran menumpuk, atau aroma tidak sedap, maka bukan hanya tamu enggan datang, bahkan rezeki pun bisa segan mampir. Aura rumah menjadi berat, tidak nyaman ditinggali, dan mempengaruhi suasana hati seluruh penghuni. Sebaliknya, rumah yang rutin dibersihkan akan lebih ringan energi spiritualnya. Sholat terasa lebih khusyuk, ibadah lebih tenang, anak-anak pun lebih ceria. Bahkan, inspirasi usaha dan ide-ide kreatif pun lebih mudah muncul di ruang yang terang dan rapi. Bukan tentang mahalnya perabot, tapi sejauh mana kita merawat apa yang sudah Allah titipkan. Bahkan jika rumah kita hanya berlantai semen atau berdinding triplek, jika bersih dan wangi, ia bisa mengalahkan megahnya rumah berlantai marmer yang berdebu dan berantakan. Dan ingat, kebersihan bukan hanya fisik, tapi juga batin. Jangan biarkan rumah penuh sumpah serapah, keluhan, atau kata-kata kasar. Suasana rumah sangat menentukan, karena dari situlah energi penghuninya bermula. Sediakan tempat khusus untuk Al-Quran, sisihkan waktu untuk membersihkan musola kecil di rumah. Rapikan meja makan, tempat tidur, dan dapur dengan hati yang ridho. Maka insya Allah rumah akan menjadi sumber rezeki yang mengalir, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga ketenangan dan keberkahan. Karena rumah yang bersih adalah rumah yang siap dikunjungi para malaikat, dan rumah yang didatangi malaikat adalah rumah yang pintu-pintu langitnya terbuka untuk rezeki turun dengan leluasa. Posisi yang tepat akan maksimal jika dihuni oleh orang yang selalu bersyukur dan rajin berdoa. Poin ketujuh ini mengungkap bagaimana sikap penghuni rumah bisa menarik keberkahan berlimpah. Pernahkah kita bertanya, kenapa ada rumah kecil di pinggir sawah, tanpa AC, tanpa kulkas, tapi penghuninya selalu bahagia dan seolah tak pernah kekurangan? Jawabannya seringkali sederhana. Karena di dalam rumah itu, penghuninya pandai bersyukur dan tak pernah lelah berdoa. Rumah bukan soal ukuran, tapi soal getaran hati penghuninya.
Rumah yang dihuni oleh orang-orang yang rajin mengucap Alhamdulillah dalam segala keadaan akan memancarkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam rumah itu, rezeki mengalir bukan hanya dari kerja keras, tapi dari keikhlasan hati yang tahu cara menghargai nikmat sekecil apapun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Bayangkan betapa indahnya rumah yang tiap paginya dibuka dengan doa bukan dengan teriakan. Rumah yang malamnya ditutup dengan istighfar dan zikir bukan dengan keluh kesah atau pertengkaran. Rumah seperti itu akan terasa ringan, rezeki mudah datang, bahkan musibah pun seringkali Allah belokkan dari arah yang tak terlihat. Orang yang rajin bersyukur juga akan membuat rumahnya penuh berkah. Ia tidak menuntut lebih sebelum mensyukuri yang ada. Ia tidak membandingkan rumahnya dengan rumah orang lain, karena ia tahu Allah tidak pernah salah dalam memberi tempat tinggal bagi hambanya yang sabar. Dan satu hal penting, doa-doa yang dilangitkan dari dalam rumah, apalagi oleh istri yang solehah, ibu yang tulus, atau anak yang ikhlas, semuanya bisa menjadi magnet rezeki yang kuat, menarik keberkahan dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi, tak perlu menunggu rumah besar atau gaji besar untuk hidup berkecukupan. Cukup dengan memperbanyak syukur dan memperindah doa, maka rumahmu yang sederhana bisa menjadi surga kecil yang penuh keberlimpahan. Tak kalah penting, rumah yang dijadikan tempat ibadah dan kebaikan akan menjadi pusat energi positif dan rejeki yang tak terputus. Mari kita selesaikan dengan ciri terakhir yang sangat menyentuh ini. Tak semua orang punya kemewahan membangun masjid, tapi setiap orang bisa menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah. Dan tahukah kamu, rumah yang dipenuhi dengan ibadah, zikir, sholawat, dan kegiatan baik akan dipenuhi keberkahan dan rezeki yang terus mengalir. Rumah yang rajin digunakan untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, mengaji bersama anak-anak, mengadakan pengajian kecil, atau sekedar menyetel murotal, itu bukan rumah biasa. Itu adalah rumah yang disulap menjadi titik cahaya di bumi, yang didatangi para malaikat dan dilindungi dari gangguan jin dan energi negatif. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa agungnya rumah yang setiap malamnya ada suara lantunan ayat suci, yang setiap pagi digunakan untuk sholat duha, yang siangnya diisi dengan sedekah dan makan bersama dengan saudara yang membutuhkan. Rumah seperti itu tak hanya indah di mata manusia, tapi juga mulia di hadapan langit. Lebih dari itu, rumah yang menjadi pusat kebaikan akan menularkan energi positif ke lingkungan sekitarnya. Tetangga merasa nyaman, tamu merasa betah, bahkan anak-anak pun tumbuh lebih tenang karena sejak kecil sudah terbiasa mendengar suara doa, istighfar, dan nasihat baik. Tak harus besar, tak harus mewah. Yang penting, rumah itu hidup oleh nilai-nilai ibadah. Jadikan ruang keluarga tempat berzikir, jadikan teras tempat silaturahmi dan berbagi, jadikan dapur tempat memasak dengan cinta dan penuh doa. Karena pada akhirnya, rumah bukan sekedar tempat pulang, tapi tempat yang akan menjadi saksi amal kebaikan kita. Dan rumah yang menjadi saksi ibadah adalah rumah yang insya Allah mengalirkan rezeki dan keberkahan bagi seluruh penghuninya. Setiap rumah memiliki cerita, dan setiap cerita punya keberkahan yang bisa kita undang dengan cara yang benar. Rumah bukan sekedar bangunan, tapi tempat hati berteduh, tempat doa terucap, dan tempat rejeki mengalir. Ingat, rejeki bukan hanya soal materi, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan keluarga. Ketika rumah kita dipenuhi dengan kebaikan, syukur, dan ibadah, maka pintu-pintu langit pun terbuka luas untuk memberkahi kita. Semoga setelah menonton video ini, kita semakin sadar bahwa untuk mendapatkan rejeki berlimpah, mulailah dari rumah sendiri, dengan membersihkan hati dan lingkungan, memperbanyak syukur, dan melimpahkan doa terbaik. Terima kasih sudah setia menyimak.
Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Tuliskan juga sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Semoga rumah dan hidup kita selalu penuh berkah, rejeki lancar, dan kebahagiaan tak terhingga. Amin ya Robbal Alamin.